Wanita muda yang hamil di luar nikah dengan seorang kakek-kakek di Jawa Timur. Namanya Lastri, usia 20 tahun. Ia tinggal di sebuah dusun kecil di lereng Gunung Kelut, Jawa Timur, bernama Dusun Mlokopitu. Lastri dikenal pendiam, tak banyak bicara, tetapi memiliki wajah cantik khas perempuan Jawa Timur. Kulit sawo matang, mata teduh, dan rambut panjang selalu digelung. Ayahnya meninggal saat ia masih SMP. Ibunya hanya penjual sayur keliling. Hidup mereka pas-pasan, namun bersih dari celah. Hingga suatu hari, Lastri mendadak menghilang selama 3 bulan. Saat kembali, ia tampak kurus dan pucat. Tapi lebih dari itu, perutnya membesar. Bagian 2, Gunjingan dan Kecurigaan. Kabar Lastri hamil mengguncang dusun yang damai itu. Warga mulai bergunjing. Siapa yang menghamili Lastri? Ia tak punya pacar. Ia tak pernah terlihat dekat dengan pemuda manapun. Yang lebih mengejutkan, Lastri tinggal selama 3 bulan di rumah seorang kakek tua yang hidup menyendiri di hutan pinggiran dusun. Namanya Mbah Wiryo, usia 68 tahun, duda tanpa anak, hidup bertani dan dikenal suka menyendiri. Ia dianggap sakti, bisa menyembuhkan penyakit dengan air rendaman daun-daunan dan mantera. Bagian 3, Pertemuan Awal. Semua bermula saat Lastri pergi ke hutan mencari kayu bakar. Hari itu hujan turun deras, dan Lastri terpeleset di jalan licin. Kepalanya terbentur batu. Saat sadar, ia sudah berada di rumah bambu milik Mbah Wiryo. Mbah Wiryo merawatnya dengan telaten. Ia membuatkan jamu dari akar-akaran, dan merawat Lastri seperti cucunya sendiri. Tapi dalam kesunyian hutan dan jauhnya dari dunia luar, sesuatu mulai tumbuh. Perhatian berubah menjadi rasa. Lastri, yang haus akan kasih sayang, merasa nyaman dalam pelukan Mbah Wiryo. Ia mengira itu cinta. Dan dalam sunyinya malam-malam panjang, garis batas usia dan logika lenyap oleh hasrat yang aneh, ganjil, namun nyata. Bagian 4, Dosa yang tak bisa disangkal. Setelah 1 bulan, Lastri sadar ia hamil. Ia panik, ingin pulang. Tapi Mbah Wiryo menyuruhnya tetap tinggal. Katanya, Gusti sampun paring dalan, ojo ditolak. Kabeh wes ana sing ngatur. Tuhan sudah memberi jalan, jangan ditolak. Semuanya sudah ada yang mengatur. 3 bulan kemudian, Lastri nekat kembali ke dusun. Ibunya menangis histeris. Warga ingin mengusirnya. Bahkan ada yang ingin membawa kasus itu ke polisi. Tapi Lastri tak menyebut siapa ayah anaknya. Ia hanya menunduk dan berkata, "Salahku." Bagian 5, Pengakuan di bawah pohon bendo. Suatu malam, di sebuah pertemuan warga desa, Mbah Wiryo datang. Ia bersimpuh di tengah warga, di bawah pohon bendo tua di tengah alun-alun dusun. "Kulo seng salah. Aku seng gowo Lastri. Kulo seng ora bisa ngempet rasa. Nanging anak iki, ora salah. Saya yang salah. Saya yang membawa Lastri. Saya yang tak bisa menahan diri. Tapi anak ini tak bersalah." Warga terdiam. Beberapa marah, beberapa menangis. Tapi tak satu pun berani menyentuh Mbah Wiryo. Aura tuanya kuat. Matanya merah. Kakinya gemetar. Mbah Wiryo lalu menoleh ke arah Lastri, yang berdiri jauh di belakang warga. "Anakku, nek Gusti maringi cobaan. Ojo nganti kok ngasih nyawa anakmu mati. Terus no uripmu. Aku wis rampung uripku." Bagian 6, Kutukan atau berkah? 3 hari setelah pengakuan itu, Mbah Wiryo ditemukan meninggal di pelataran rumahnya. Tubuhnya kaku dalam posisi sujud. Di tangannya, ada bunga melati dan seutas benang merah. Lastri pun melahirkan. Tapi yang mengejutkan, anaknya lahir dengan tanda aneh di dada, berbentuk daun bendo. Bayi laki-laki itu sehat. Matanya tajam seperti Mbah Wiryo. Warga yang dulu mencemooh mulai takut. Mereka mengira Lastri mengandung anak gaib dari kakek sakti. Sebagian orang bilang bayi itu jelmaan Mbah Wiryo sendiri, sebuah reinkarnasi karena cintanya belum selesai. Bagian 7, Menjadi ibu. Lastri menamai anaknya Raditya. Ia membesarkannya sendiri, bekerja sebagai pembuat jamu dan penganyam tikar. Ia tak menikah, tak mau lagi terikat. Raditya tumbuh cerdas dan tenang. Saat usia 5 tahun, ia suka duduk di bawah pohon bendo. Ia berkata pada ibunya, "Bapak ada di pohon itu." Lastri hanya diam. Bagian 8, Penutup tak biasa. Bertahun-tahun kemudian,
Dusun Lokopitu punya kepercayaan baru. Jika ada perempuan yang mandul, mereka akan berdoa di bawah pohon bendo tempat Mbah Wiryo bersujud terakhir kali. Karena dari dosa, lahir cinta. Dan dari cinta, lahir kehidupan.